Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Teddy YouTube channel. Kali ini kita sowan silaturahim ke rumahnya Pak D Slamet. Pak D Slamet ini adalah tokoh luar biasa. Beliau adalah ketua PWKS. Wah, ini PWKS itu dan ternyata sudah berbadan hukum. Kalau banyak orang tahu PWKS itu apa, nanti kita tanya lebih jauh. Ini tidak sekedar uang ngumpul gerombolan bukan, tapi sudah berbadan hukum. Nanti biar diceritakan lebih lanjut. Yang pasti masih ada hubungannya dengan pertama dunia wayang, yang kedua Kisenogo, kemudian yang secara umum tentang kebudayaan dan tradisi yang ada di Jawa, Yogyakarta pada khususnya. Baik, langsung saja kita ingin tahu lebih dalam sosok beliau dulu, Pak D Slamet. Ya. Bisa bercerita kepada kami mengenai sejarah kehidupan panjenengan dari sekolah di mana saja bekerjanya sampai sekarang apa saja, juragan apa? Ya. Riwayat saya, pertama sekolah SD, nggak pakai TK zaman saya. Sama. Langsung SD, terus di SD Sono Sewu 2, terus SMP-nya di SMP 4 Kalibayem, itu yang sekarang Kasihan 1. Terus SMA-nya SMA Swagaya, itu di Permata, ya. Dulu di Permata. Terus ya cuma itu, saya cuma sampai SMA. Dulu saya pernah daftar di IKIP Karangmalang, saya ngeleleng. Saya diterima di D1 itu nggak salah koni. D1. Terus saya mau daftar yang berikutnya. Lah malah nggak pernah nggak pernah diterima, sampai saya terus tidak melanjutkan kuliah. Terus saya jadi PNS. Sudah PNS. Oke, siap. Saya PNS tapi sudah purna 8 Maret 2020 kemarin. Jadi sudah 1 tahun saya pensiun. Atau sudah purna. PNS kemarin di mana, Mbak? Pak? Ya. Kerjanya PNS di mana itu? Kalau dulu itu di ranting dinas Kecamatan Kasihan. Ranting dinas kecamatan. Bagian apa nih? Mengajar apa? Oh bukan, kalau pengawas ranting itu yang UPT. Oh, sekarang UPT ya. Teknis yang sekarang UPT. Ya. Terus kita ingin tahu sebenarnya terakhir kan kemudian kita tahu panjenengan itu sebagai ketua Pandemen Wayang Kisenonugroho yang wah ini populer banget itu. Iya. Saya mencari di mana ketuanya ya. Wayang panjenengan. Nah, mungkin pertanyaan awalnya begini, kenapa kemudian senang dengan dunia wayang dulu? Karena senang dunia wayang ya? Ya. Sejak kecilkah atau? Oh, saya sejak kecil. Saya sejak kecil, sejak belum sekolah. Saya belum sekolah itu waktu dulu kalau mau diajak nonton saya sama eyang saya. Itu saya disuruh tidur dulu kalau sore. Sorenya tidur terus nanti pas goro-goro itu baru dijak nonton sampai pagi. Itu sejarahnya. Siap. Terus sampai jadi anak SD, SMP sampai remaja tetap seneng wayang. Dan yang saya senengi, yang paling saya demeni itu juga dari Trah Pak Senonugroho. Dari yang dulu. Dari saya sejak nonton itu dari mbahnya atau eyangnya almarhum Ki Senonugroho. Itu Ki Bancak. Ki Bancak punya anak Ki Suparman dan Ki Supardi. Terus kebetulan yang kondang itu Ki Suparman. Terus Ki Suparman melahirkan anak Ki Senonugroho itu. Ki Senonugroho yang almarhum Ki Senonugroho yang kemarin kondang baru tenar-tenarnya itu Allah sudah berkehendak lain, Allah sudah memanggil pada hari Rabu Wage kemarin. Pas hari nek cara Jawane netone Mas Seno sendiri itu yang untuk meninggal itu. Ya. Nah, sejak itu kita terus langsung ke masuk ke PWKS-nya ya. Sejarah PWKS itu saya dulu gini. Saya itu kalau nonton sama anak saya. Oke. Sama anak saya
itu saya nggak mau nonton dengan di muka umum, itu nggak mau. Saya sering menipu orang. Di muka umum. Oh, dengan umum saya nggak mau. Oke. Soalnya saya mau melihat betul wayang itu. Di balik geber nih berarti? Enggak. Enggak. Saya mesti pakai pakaian rapi. Oh, iya. Saya di situ tamu. Oke, Dimanapun. Siap. Dimana terus saya mesti duduk di depan. Iya. Wes saya juga dengan segala macamnya, wong saya seneng masalahnya. Iya. Dengan anak saya. Lama-lama adiknya Mas Seno itu, adiknya Mas Seno yang namanya Heru Nugroho, itu kan dia itu nabuh itu Wiyogo itu tahu tentang aku terus. Kok ada terus. Lah sejak itu saya dipanggil oleh Mas Heru Nugroho itu, terus di tempat ini juga kita ngumpul untuk mendirikan paguyuban. Nah, mendirikan paguyuban di sini ngumpul ya ada kalau cuma 10 orang sampai 15 orang ada. Sudah terus berembuk di sini jadi terus kita pertama kali didirikan PWKS itu kita pertemuan di rumahnya Ki Seno Nugroho sendiri yang bertempat tinggal dulu di Pelem Sewu, Sewon, Bantul. Itu kita berdiri sejak saat itu juga, itu tanggal 18 Januari 1900 berapa? Sekarang sudah 2019 kalau di akta notaris itu. Tapi beda ya April ini tanggal notarisnya. Beda, itu kan notarisnya. Tanggal notarisnya. Kita itu kemarin 2021 kemarin ulang tahun yang ke-7. Oh, sudah lama. Nah, 21 20 19 18 17 2014 2013. Ya, kalau ini didirikan 18 Januari. Iya, benar 18 Januari 2014. Oh, 2014 ya. Di situ. Ya. Oh ya udah. Nah, saya ingat saya 2013 itu. Oh, bisa jadi embrionya ya? Iya, soalnya embrionya lama. Ketika ngumpul di sini kan itu berdiri sejak 2018 Januari 2013 sampai sekarang. Nah, kemarin itu karena suatu hal pandemi dan sebagainya, dengan pertimbangan dan sebagainya, itu kita tidak mengadakan ulang tahun. Karena ya keadaan situasi ya. Tetapi dari 2013 itu terus kita mengadakan kegiatan terus. Setiap 18 Januari kita tetap ulang tahun. Ulang tahun pertama itu di rumahnya Ki Seno sendiri yang dulu di Jalan Mangun Sarkoro. Oh, yang itu dulu. Itu di sana ulang tahun pertama, terus ulang tahun ketiga di sini. Ulang tahun kedua di sini. Itu kita waktu di Mas Seno itu cuma tumpengan, kalau di sini kita udah wayangan. Wah, luar biasa. Wayangan dalangnya juga Pak Seno sendiri. Saat ulang tahun pertama, ulang tahun kedua itu kan wayangan di tempat di sini. Itu kita nun sewu ya ditarik biaya walaupun tidak penuh, karena ya kita kan Mas Seno butuh boram itu ya diesel atau akomodasi dan sebagainya, itu kita dulu ditarik 15 juta. Terus yang ulang tahun berikutnya setelah itu mungkin Mas Seno merasa kasihan atau gimana dengan anak-anak PWKS. Terus digratiskan sampai akhir kemarin. Jadi ulang tahun ketiga, keempat dan seterusnya itu gratis sama sekali kita kalau ulang tahun wayangan Mas Seno itu. Sebentar, saya ingin tanya dulu, apakah mungkin Pak De Slamet ini dalam apa ya, struktur keluarga memang ada yang jadi dalang atau bagaimana gitu kok? Oh, tidak sama sekali. Tetapi gini, ayah saya
eyang saya itu kebetulan seniman juga. Dalam artian kalau dulu itu kalau Makanya Kak itu jadi iya, suka wayang itu kan pertanyaan saya. Jangan-jangan terus dalam eyang saya itu apa ya, wayang wong, terus andi-andi lumut dan sebagainya itu itu ketoprak dan sebagainya itu terus sampai bapak saya, eyang saya, bapak saya, terus sampai ke saya. Jadi memang ada darah seninya gitu. Memang ada darah seninya. Dia mencintai dari, terus kalau saya itu dulu malah enggak di ketoprak, tapi enggak di wayang wong pernah. Di wayang wong pernah, di andi-andi lumut pernah, tapi nek ketoprak belum pernah. Terus saya dulu malah terjunnya di waktu aku masih muda itu malah di teater dulu. Oh, malah teater. Di teater. Ikut teater mana? Iya. Saya teater kampung, jadi teater Nitilain itu. Saya ikut di teater apa ya? Pernah ketemu almarhum Bardikari? Bardikari mana? Jeblok sini. Lah pernah itu adik kelas saya. Oh lah ya. Adik kelas saya. Saya aja yang berarti saya pangling jenengan. Berarti itu adik kelas saya. Teater kereta sini. Jadi saya. Oh iya. Wah. Saya duluan saya. Dengan berarti. Lah saya waktu aku main di seni sono. Oke. Kepethuk berarti kaget saya loh, berarti ternyata juga teater orang teater juga itu loh gitu caranya. Ternyata begitu. Ya dunia sempit ternyata iya. Kita diketemukan saudara-saudara. Kalau saya dulu sering dijeblok itu. Di Kersan jeblok, di Payan itu juga sering ke sana, cuman ya kondisi juga kembali seperti ini. Nah, kepengen tahu sebenarnya kegiatan PWKS itu, yang pertama gini. Jangan kegiatannya, dulu. Apa ya? Mungkin di awal. Anggotanya siapa saja? Anggotanya waktu awal-awal dulu kita kisaran 15 sampai 30 orang. Itu penonton semua. Penggemar semua. Itu waktu kita pertama mendirikan itu tapi belum diresmikan. Iya. Itu kita baru yang ikut itu baru 15 sampai 30 orang. Waktu itu kita tiap bulan mengadakan arisan. Ada arisannya. Ada arisan dan pada waktu kita arisan almarhum Ki Seno Nugrohone juga rawuh itu. Lama kelamaan terus dibentuk di rumahnya almarhum Ki Seno itu di Pelem Sewu itu sudah banyak kalau itu sudah banyak, kalau itu sekitar sudah kita berdiri sejak 18 Januari itu kita sudah beranggotakan 400 lebih. Mantap itu. Dan itu datang semua di tempatnya Mas Seno dulu. Tapi proses dari sekitar 15 sampai 30 orang pertama itu melalui apa Pak? Komunikasinya komunikasinya Mas. Lewat Facebook atau tidak apa gitu? Dulu belum ada Facebook ya kayaknya. Belum ada adminnya. belum ada dulu. Kayaknya apa ya, kalau dulu itu kan itu tuh masih anak itu tuh masih apa Mas, BlackBerry itu loh. Oh iya, Messenger ya. BlackBerry kan belum ada toh Mas. Ya. BlackBerry belum ada Facebook toh? Ya, belum ada. Ya itu masih ada BlackBerry. Tapi ya, tidak di HP. Kita belum pengalaman ya, masalah itu. Nah, terus itu waktu berdiri di tempatnya Mas Seno itu diresmikan dan sebagainya, itu awal dari berdirinya PWKS. 400 orang itu terbatas wilayah atau tidak? Maksudnya dari Bantul, Jogja atau seluruh dunia? Dulu itu DIY. DIY. Waktu 400 sekian itu DIY. Kan sekarang Jawa Tengah. Lama terus lama ini malah dunia. Sekarang itu 54.000 sekian. Ya. Itu sekarang dunia. Ya. Terbukti waktu saya umroh tahun 2017 saya disambut juga. Saya dibelikan apa saja di hotel saya itu sama anak-anak PWKS sana. Pulang masih dikasih sangu sama anak-anak sana. Itu terbukti begitu. Kemudian ini memang tidak hanya kegiatan di lokal saja, tapi terus ada jejaring. Ini cukup belum ini tentang berdirinya. Enggak, kalau ada yang belum disampaikan mungkin bisa disampaikan lagi. Berarti tentang berdirinya seperti itu ya. Ya, berdirinya seperti itu. Dan yang perlu kita garis bawahi,
kita sebagai paguyuban PWKS itu kita pisah dari Ki Seno Nugroho. Ya. Ki Seno Nugroho dan krunya Ya. tidak ada yang masuk di PWKS. PWKS. Bener-bener mandiri ya. Bener-bener mandiri. Tapi ikut anggota PWKS. Oke. Tapi tidak kita ikutkan di kepengurusan. Ya. Di kepengurusan itu ya. Iya. Jelas ya? Ya. Itu. Nah, terus sampai beberapa waktu terus berjalannya PWKS itu terus kita membuat legalitas ini. Kita legalkan 19 ya. Nah, ya itu kita legalkan. Terus setelah kita legal ya kalau kita mau rencana dulu, kalau kita mau mencari dana di pemerintah itu bisa, tapi ternyata tidak. Kesulitan di mana? Kesulitan di nama Ki Seno Nugroho. Oh iya. Itu nama individu. Nggih. Tapi kalau dulu waktu saya mendirikan itu penggemar wayang kulit itu malah saya beda ya. beda. Umum ya. Nah, itu kan umum. Itu kan kalau nggak umum pemerintah nggak mau, Iya. nggak mau ngasih nggak aturannya Nggak ada begitu. supportingnya, Oh, ya. itu. Tapi saya malah tertarik kepengen cerita lucu panjenengan saat pertama kali mengikuti pementasan wayang Ki Seno kan datang pakai pakaian rapi Iya, di iya, depan. iya. Terus tuan rumah nggak ngerti ini siapa ini? Enggak, Pejabat mana enggak, ini? Cerita lucu ada nggak kira-kira? Tapi pernah di KR. Oh iya. Di KR karena pakai kartu undangan. Saya kejebak. Kejebak. Udah ya, kejebak. Saya mundur. Gitu ya? Ya pernah ke Ledak sendiri gitu ya? Iya, pernah juga. Iya. Tamu undangan nggak boleh di depan. Oh, ini saya. Kalau di tempat-tempat umum yang tidak pakai undangan resmi kayak gitu, maksud saya ketika tanggapan tuan rumahnya gimana Pak De? Saya tetap di kursi. Nggih. Tetap duduk di kursi saya. Sok dicurigai pejabat atau apa? Biarkan saya cuek Itu aja. kan lucu itu. Saya cuek, iya. Saya cuek, Mas. Tapi pernah kejadian Betul. gitu? Maksudnya? Misalnya, oh monggo enggak nanti sambutan nggih. Wah. Oh ya enggak toh. Tamu kok Mas kita. Siap. Kita menyamar sebagai tamu. Iya. Apa tujuannya supaya itu Dekat, ya. lihat mesinnya itu, lihat wayangnya itu Bisa utuh gitu loh. Kalau jauh kan nggak kelihatan. Dan saya kalau nonton itu dari awal sampai akhir itu. Selain penonton ada nggak anggota PWKS di luar penonton misalnya? Maksudnya bukan murni penonton. Ada. Misalnya pedagang. Ada. atau siapa. Wah, bukan pedagang lagi. DPR Bantul ada. Asik. DPR provinsi ada. Nah, ini jadi supporting sistemnya Iya. yang kuat itu berarti. Terus Ganjar Pranowo itu anggota. Oh iya. Iya. Luar biasa. Ngaku sendiri dia di waktu di Jakarta itu. Iya. Luar biasa ini. Iya. Jadi PWKS itu apa ya? Anggotanya tidak cuma ya dari kalangan bawah sampai Iya, kalangan atas. keseluruhan. Iya. Ya. Terus Kemenkumham ini saja waktu Pak siapa ya itu? Saya lupa itu juga anggota ini. Nah, terus malah saya dijuluki oleh Pak Kepala Kemenkumham ini dijuluki Presiden PWKS. Itu waktu itu. Siap. Waktu itu wayangan di daerah Bantul itu. Kalau para pedagang-pedagang itu masuk di manajerial sini atau PWKS atau bukan? Atau berdiri sendiri juga? Berdiri sendiri tapi dia anggota. Oh gitu, ya. Tetap anggota PWKS, cuman kemudian Ada yang seperti saya juga. Nggih, soalnya kan kalau ada Ki Seno itu ada Iya. PWKS, ada pedagang. Enggak ada yang memang ada yang seperti saya. Oh, iya. Seperti saya nyamar jadi tamu itu loh. Oke, siap. Ada. Itu angkringan Mbah Wito. Akhirnya lah gitu. Angkringan Mbah Wito itu ditulisi PWKS dan pokoknya ditulisi kalau nek awan jadilan bengi wayangan gitu. Dan itu digambari fotonya Mas Seno. Jadi kalau masuk mau tempat ya Mas dicarikan tempat. Oke. Ini jane lepas itu Iya. dari kita. Ya. Nah, seperti saya tadi nek nonton di berpakaian rapi itu sama. Tandeman gitu. Heeh, Suka dukanya apa Pak De selama
mengelola BWKS? Suka dukanya kita Sukanya jelas pasti jadi yang terutama ya. sukanya kita Mas apa? Sebetulnya nggak ada dukanya ya Mas kalau Oke, nggak ada dukanya. Soalnya kita di mana-mana itu seneng. Di mana-mana seneng. Kuncinya datang. Terus anak-anak itu ya boleh dibilang ya enak semua. Jadi kita sudah melebihi saudara loh Mas. Iya. Ada hajatan juga kita bertandang ke sana. Terus waktu Mas Reno itu apa? Pitanan putranya itu semua di luar itu anggota PBKS semua yang keamanan di luar itu terus terus sepadannya ada orang sakit anak PBKS kita kunjungi dan sebagainya sosial terus bakti sosial itu kita kalau ada gempa katakanlah ya Mas kita setiap ada ya wayangan muter tarian sumbangan gitu. Terus ngumpul disumbangkan. Iya. Di Bali itu pernah ya Mas? Iya, pernah. Yang apa itu? ya? Itu kita nyumbang 3 rumah Mas. PBKS nyumbang 3 rumah. Jadi membuatkan 3 rumah waktu itu. Luar biasa ya. Sangat luar biasa. Tidak hanya tidak formal gitu, tapi benar-benar Mas, tidak. Kemanusiaan dan kekeluargaannya kuat. Dan PBKS itu walaupun di situ tertera Kiseno Nugroho, kita tidak membeda-bedakan dalang yang lain, tetap kita tonton. Dalang yang lain kita tonton, kesenian apapun yang sifatnya budaya kita tonton. Begitulah. Jadi PBKS itu tidak hanya wayangannya Kiseno, bukan. Itu asumsi yang salah di luar sana. Iya. Saya paham. Tapi ya itu asumsi yang salah di luar sana. Lahirnya lahirnya itu di Kiseno Nugroho. Tapi sebenarnya luas ya, kebudayaan yang luas. Terus kita bicara masalah nonton wayang ya Mas. Iya. Nonton wayang itu lama-lama ya bosen Mas. Oke. Bosen lama-lama. Siap. Terus kalau kita nonton wayang itu sudah nggak nonton wayang lagi lama-kelamaan. Kita cuma ketemu gini. Kangen-kangenan. Semakan ketemu. Sudah nggak nonton wayang lagi. Bahkan nek ada penonton wong tua dan sebagainya wong ringkih itu malah digolek ke tempat. Iya. Jangan sampai PBKS kok duduk di situ orang umum malah kita carikan tempat. Itu. Dan sekaligus anak-anak PBKS kan juga tidak Mas, tidak nun sewu ya tidak wong alim semua. Ya kita ya punya kita punya anak nakal juga. Yeah. Apa gunanya? Itu juga waktu pas Mas Seno pentas buat keamanan. Yeah. Kalau ada yang ngisrup, mesti kita di mana saja, mesti kita turun. Itu. Jadi intinya PBKS itu juga tidak cuma menonton wayang, tidak. Yang jelas kemudian berkembang untuk kebudayaan itu sendiri. Iya. Apa yang dibutuhkan dalam proses pementasan wayang dan kebudayaan yang lain? Dan kebudayaan yang lain. Gini, mungkin malah kepengen tahu, maksudnya gini, kenapa kemudian inspirasi lahir pertama namanya adalah Kiseno, yang kemudian kenapa tidak tadi loh pertanyaannya ketika kejadi ini kan kemudian jadi persoalan nama persoalan. Tapi betul. Kenapa kemudian Dislamet dan kawan-kawan mendirikannya justru Kiseno itu ada sesuatu ikatan batin dengan Kiseno atau bagaimana? Jelas ada Mas, sangat ada sekali. Pada titik apa ya? Sangat pada titik kesenangan. Idola. Oke. Idola. Kita mengidolakan yang sangat berlebihan. Oke. Yang sangat berlebihan. Kita itu anak-anak PBKS itu dengan Mas Seno itu sangat berlebihan Mas. Contohnya, alah mbok Mas Seno apa aja ke WC aja do ditutup. Kasaran itu lho Mas. Oke. Kasaran itu. Kita saking saking apanya? Saking ini tresnane. Saking tresnane sama Seno. Iya. Sama Seno. Dan sekaligus ya terus otomatis tidak cuma Mas Seno juga kru semua. Dan kita kalau yang namanya kru Mas Seno dan PBKS dan nggak ada jarak Mas. Kita tetap jadi satu. Iya. Jadi satu itu. Tapi kalau Pak D sendiri seneng Kisenonya
Tentang apanya ya? Mungkin apa caranya dalang, Saya sabetane, sahabat ide Mas Seno ceritanya. itu sahabat Sabetannya. Ya. cerdas, Iya. lucunya, Oke. dan apa ya? Seorang Mas Seno saya anggap dalang yang paling elegan. Karena apa Mas? Saya bisa menilai itu. Saya merinding kalau membicarakan Mas Seno tentang elegan. Menurut saya Mas Seno itu kalau preman gini alah enggak seperti Nggak takut dalang. sama sekali gitu ya. Tapi kalau udah pakaian Jawa, Jawa. wah sudah sama Sultan ada anu itu apa itu auranya itu muncul. muncul Mas Seno itu. Dalangnya itu, iya ya, dalangnya dalangnya muncul. itu. Konon kan dalang itu Iya. tertinggi dari dunia Betul. seni itu Oh. kan keseluruhan Betul, seni iya. komplek di dalam pewayangan. Itu. Ya sosok beliau itu yang kemudian memang menjadi inspirasi Iya. PWKS. Betul. Tapi ketika PWKS pertama berdiri atau mulai berdiri, pendapat Kiseno terhadap PWKS sendiri bagaimana? Apa, dong apa gawe kayak gitu misal atau gimana ceritanya? Tanggapan pertamanya ketika ada usulan membuat PWKS ini, Pak. Mas Seno sangat senang. Gitu. Terbukti apa Mas? Waktu kita dulu wah cocok golek nggon ngendi kan perlu Informasi ya. Enggak, perlu apa? Ketika Kita mau ngomong kan perlu biaya Mas. Oke. Ya. Ternyata apa yang terjadi Mas? Seneng nggon aku wae opo-opone aku. Oke. Kan gitu. Ya. Nah, itu kan artinya kita mengartikan Mas Seno kan seneng. Iya, betul. Seneng gitu loh. Dan dia seneng juga Mas Seno. Mas Seno itu seneng juga. Dengan adanya PWKS itu seneng juga. Kalau kami kan melihatnya antara PWKS dan Kiseno itu kan kuat banget ikatannya. Oh iya, nggak ada. betul, enggak ada Gimana salahnya. ya? Enggak ada salahnya. Bahkan saya sakit aja Mas Seno itu kesini sampai 3 kali kok. Sejarah lucu Mas, kesini pas hujan deras, sini kan Air ya. air sandalnya harga 900 itu kali, itu kan enggak ada. Itu sejarahnya. Sandal harga 900 kali. Iya itu dulu waktu di sini saya sakit itu. Itu yang ngejar Kiseno sendiri. Enggak, kita. Wah, repot Kan, ya. kan gini Mas, Mbok Mas Seno mau kemanapun, anak PWKS itu sudah Ngikut ya. tetap ngikut. Jadi ya itulah PWKS dan Mas Seno begitulah. Terus apa lagi? Duduk dulu. Iya, santai nek ra udah aku ra metu ya. Iya. Sama ini saya juga kalau nggak ngerokok ini Iya, mau kalau tanya nggak apa ngerokok. ya? Soalnya- Itu yang soalnya kita kan seniman. Seniman itu kalau nggak ngerokok buntu. Ternyata senior teater. Iya. Kalau saya anak muda aja di teater. Kamu nggak ngerokok nggak punya pertanyaan ya kan? Aduh. Akhirnya sekarang PWKS sudah mendunia gitu. Sudah mendunia. Kalau di itu yang di YouTube ya, di Facebook Gimana? ada adminnya berarti kan? Kalau sekarang kan sudah ada YouTube-nya, ada sosial medianya. Ada. Ada kepengurusan khususnya gitu ya. Cuma tidak mudah untuk lolos upload di PWKS. Yang Kita sangat selektif. iya. Sangat amat selektif. Menerima anggota pun sangat selektif. Ya. Kalau ada anggota mau masuk diberi pertanyaan ini nggak masuk, udah. Wah, Anda nggak masuk itu. Iya nggak masuk. Saya sih nonton YouTube-nya Kiseno, cuman kalau ditanyai belum tentu Iya. mudek apa ya. Tapi seneng nontonnya. Kalau yang anak-anak muda banyak ini Pak D, yang anggota PWKS. Ya sebetulnya Mas, sebetulnya imbang sebetulnya. Sebetulnya Karena imbang. pertanyaan ini mulainya kan gini, kalau bicara wayang itu kan kebanyakan pianton sepuh ya orang tua yang sudah senior lah, setengah bayar. Tapi anak mudanya banyak sekali juga. Kalau menurut saya kan Kiseno ini menjadi fenomena yang menarik. Betul. Itu ketika kemudian tidak berhenti di pementasan wayang di panggung, tapi di berbagai media sosial, ada YouTube, ada ini kan yang kemudian memperdekat ya tradisi wayang dengan anak muda milenial saat ini. Ada lagi Mas, diakui atau tidak oleh Kiseno Nugroho sendiri. Okay. Kan kita punya channel YouTube.
YouTube, Iya. PWKS live streaming. Ya, YouTube ya. Diakui atau tidak oleh Mas Seno dan krunya, Mas Seno Konduang itu Iya. juga Lantaran lewat ini juga. YouTube Iya. itu juga. Iya. Itu yang nonton banyak ya kalau Ya makanya itu lewat YouTube juga Mas Seno sampai luar negeri itu kan lewat YouTube Iya. dulu. Iya. Itu sampai orang Indonesia di sana itu nonton itu kan YouTube PWKS. Orang Jawa di Leiden, di Iya. Belanda, di Eropa. Ya. Dan kita bicara masalah bapak-bapak DPR ya Mas. Iya. Kalau di luar kota mereka harus membawa kaos. Kalau enggak membawa kaos nanti Membedakannya susah. Enggak gini ya. Di sana itu coro dene apa ya? Beli ya? Malu di sana. Oh, gitu. Di sana malu. Di sana Seragam. malu. Soalnya apa? Mesti dikejar. Ya. Minta kaos. Kaos, Nah, itu minta kaos itu. Jadi kalau Pak DPR seperti saya juga, saya waktu bawa 8 saya waktu umroh. Siap. Oh, terus dikasihkan itu. Iya. Itu yang berkunjung ke saya itu. Awal mula mencetus YouTube itu dirintis mulai kapan? Itu YouTube-nya 2017. 2017 ya. Waktu itu di Wonosari. Wonosari. Live pertama kali di Wonosari. Itu panjenengan sendiri yang Bukan, ada krunya Mas. Ada krunya. Ada krunya. Ada kru sendiri dan ada pengurusnya sendiri. Iya. Tapi kru PWKS Live tidak pisah dari PWKS. Iya. Itu. bagiannya dari PWKS. Bagiannya dari PWKS itu Salah satu live streaming usahanya itu. ya, termasuk kaos tadi. Semacam produknya, Produknya PWKS dan segmennya kan terus ada kaosnya, Betul. merchandiser apa, Iya. ya, media sosialnya. Itu Itu berarti kalau teman-teman dari PWKS nonton itu juga atas biaya sendiri juga tuh berarti? iya. Kemanapun Kiseno berangkat, selalu berangkat. Dan saya Mas, kita bicara masalah kita seneng ya. Nggih. Tidak sedikit korban anak-anak kita Ya di jalan ya. di luar kota, posisi mantap pulang. Iya. Saking senengnya capek. Biaya sendiri, apapun biaya sendiri. Itu. Gua itu tiap malam Mas. Nggih. Dengan jadwal sepadat itu. Oh, tiap malam loh. Mas jadwal. aja bilang di di pemerintah itu, cocok bae gua sawo gumun le domangan piye nganggo apa. Awan delok wayang, bengi delok wayang awan tuku. Mesti ngono Mas Eno mesti gitu. Kerjane kok Iya, piye gitu sampai Iya, bingung iya. Mas Eno itu waktu itu. Gumun nggih. Heeh, gumun sendiri. Bisa setiap malam Terus nek ndelok aku ya le mayang ya mengene gitu Mas Eno. kan ya guyu. Iya, gayeng itu. Gergeran walaupun sama gitu ya. Kalau bicara Kiseno dengan tokoh-tokoh wayangnya, selama ini kan ikoniknya yang lucu Bagong ya. Betul. Kalau dalam perspektif PWKS selain Bagong ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Tetap Bagong ya. Tetap Bagong. Mangkirnya itu ya. Tapi PWKS ada yang tokoh wayang yang paling tidak disukai oleh PWKS. Apa ini? Ini tokoh Sengkuni. Tokoh Sengkuni. Kalau Sengkuni keluar dilempar botol. Ya bukan, tapi sangat tidak senang sekali dengan tokoh wayang Sengkuni anak-anak PWKS itu. Itu. Wah, cocok ini. Itu. Ada yang disenangi banget, ada yang Iya. tak pikir kalau Bagong keluar disawer, kalau Sengkuni keluar nanti tuh dilempar. Bukan, ya kita tahan. Kalau Sengkuni lewat, ya kita tahan. Tapi kalau Bagong lewat, kita dukung. Gitu loh. Siap. Itu loh ceritanya. Ini nanti ditarik sama Kiseno. Ini ditokke ra. Sengkuni ini Mas. Baik. Mungkin yang disenangi dari ini pembawaan tokoh Bagong oleh Kiseno Nugroho bagi PWKS itu bagaimana Pak? Loh, bagi Apakah apa ya namanya ya? Lucu banget atau mungkin dari digambarkan seorang Ya, di titik apanya maksudnya? di titik apanya gitu. Ketika almarhum Kiseno Nugroho memerankan Bagong. Ya. Sebetulnya gini Mas,
Kalau anak-anak PWKS itu boleh dibilang sudah cuek ya. Nggih. Sudah Apapun cuek, ya, apapun. tentang yang akan Apapun dilakukan. Mas Eno sudah cuek. Nah, karena tiap hari yuk Mas. Iya. Pasti ada pertanyaan Tiap terus. hari yuk. Tiap hari loh. Tiap malam loh Mas. Nggih. Kembali lagi saya aturkan, saya tadi kan bilang anak-anak PWKS dengan berjalannya waktu itu sudah tidak nonton wayang lagi. Tapi sudah Kalau menyatu. kita ke TKP itu cuma ngumpul, tidak nonton wayang. guyupnya ya. Guyupnya. Tetapi kalau ada kisruh di panggung, PWKS turun. Gitu loh. Dulu gitu. Dan terus terang dengan berpulangnya Mas Eno ini ke hadirat Allah yang Maha Kuasa, ini anak-anak PWKS sudah sangat kehilangan. Dan apa ya, secara di pewayangan itu sudah hilang ininya, sudah hilang pegangannya anak-anak PWKS itu, sudah hilang tongkatnya itu yang untuk megang itu. Karena udah gini, apalagi namanya berbasis beliau. Pasca itu kemudian apa yang apa ya istilahnya, selain pastilah kehilangan itu sesuatu yang pasti. Tapi kemudian kali pertanyaannya agak sulit mau menyampaikannya. Apakah kemudian akan diteruskan? Kalau diteruskan bagaimana itu? Maksudnya kami itu. Diteruskan yang mana ya? PWKS-nya ini. Oh, tetap terus. PWKS tetap terus sampai kapanpun. Yeah. Karena PWKS itu kembali lagi bukan cuma senang dengan Mas Eno. Kita senang semua budaya, khususnya budaya Jawa. Berarti kedepannya mengembangkan tetap berkembang. Tapi dan semua agenda-agenda yang dulu Mas Eno masih ada sampai sekarang masih berjalan. Sampai berjalan, contohnya sosial. Itu di YouTube dan seterusnya itu ya. Kalau relasi dengan keluarganya Ki Seno almarhum termasuk kelompok Argolarasnya ya. Gimana sekarang ini? Ya tetap kita jadi satu. Kan tetap masih ada pementasan. Tetap proses. Tetap kita dukung. Jadi walaupun Mas Eno enggak ada, itu kita juga semangatnya. Iya, enggak, kita bukannya terus putus dengan keluarga beliau. Wargolara, dengan keluarganya, dengan Waranggonyuna itu enggak, tetap kita nun sewu kalau ada saudara kita Wargolara, saudara kita sinden itu ada yang punya gawe. Kita yo kesana datang, ada yang ngunduh mantu kita tetap kesana. Jadi tetap masih terjalin. Ada yang lahiran kemarin belum lama itu di tempat kesuhan itu banyak sekali yang datang, malah tobat masa Senin. Sudah parani tobat loh Mas. Sak rombongan gitu. Tobat loh Mas. Si mantri itu dulu supitan putrane belum wedhus telu kurang. Tenang. Tapi itu nggak bisa dibendung Mas, itu ya, katresnan itu. Iya, rentaknya hati ya, dari hati. Nggak bisa dibendung itu. Itu nggak bisa dibendung. Ya begitulah anak-anak PWKS. Pengurus PWKS itu berapa orang Pak kalau intinya? Intinya ya ini ada di sini ya. Di sini ada. Kalau inti ya ini cuma ini. Ketua sekretaris sing depan tadi kita udah nggak ada. Yang saya bawa tadi kita sudah apa. Tapi yang pasti sudah ada struktur pengurus nantinya ya. Ada. Kemudian menstrukturkan seluruh anggota dan terus kegiatan. Gini Mas, ini kepengurusan resmi ya. Tapi kepengurusan bayangan ada. Oke. Yang harian. Oh iya, pelaksana hariannya. Jadi ya pelaksana harian ada. Jadi pengurus di sini tidak harus melaksanakan harian. Ya. Yang melaksanakan harian itu korlap. Gitu. Misalnya ini baru ada di Wonosobo, itu sudah ada korlapnya ya. Gini ya, sini ya. Semacam kepanitiaan kecil. Betul. Tapi tetap nggak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya investasi usaha nggak Pak?
Belum selama ada ini. ya. Usahanya aja cuma itu jual kaos itu. Dan itu pun sebenarnya kan untuk sosial ya, bukan untuk laba gitu. Bukan, kita untuk nggak laba. cari. Kalau kita bicara masalah PWKS itu kita Sosial. enggak. Bukannya dapat tapi Ya, mengeluarkan. Mengeluarkan. Iya. Kalau kita bicara PWKS itu kita bukan dapat keuntungan untuk keuntungan pribadi, pribadi, tapi kita justru malah disalurkan ke yang justru kita malah mengeluarkan itu kalau PWKS itu. Luar biasa, karena kemudian jalinannya lebih dari sekedar formalitas tadi, Iya, benar-benar kemanusiaan. Mm-mm. Kalau paling jauh PWKS pernah mengikuti pementasan wayang Kiseno di mana? Paling jauh itu ya di Sumatera, Kalimantan dan sebagainya itu, Mas. Ya, siap. Sumatera dan sebagainya itu. Ngeluruk. Iya. Nah, anak streaming itu kan harus Harus ya. Dan itu atas biaya sekali lagi pribadi ya. pribadi dari PWKS. Pribadinya PWKS. Iya. Bukan pribadi dari saya, bukan. Kalau bicara kemudian ini apa? Ingin menanyakan peran PWKS terhadap semacam apa ya istilahnya? Getok tular atau melestarikan wayang kepada anak-anak muda. Barangkali ada kegiatan-kegiatan semacam itu di PWKS. Oh, belum ada sementara ini, belum ada. Cuma Nggih. di Korwil PWKS Sinunuan Sumatera Sumatera itu ada. ada korwilnya. Malah ada. Ini tadi belum terungkap. Korwil ada, Mas. Bantul ada. Korwil Bantul. Korwil Gunung Kidul ada. Kulon Progo ada, Sleman ada, Lengkap ternyata. Solo ada, Jabodetabek Ponorogo ada, Jabodetabek, wah semua ada. Saya nggak perlu saya sebutkan. Dimanapun Hampir ada di daerah korwilnya. ada korwilnya. Setiap ada korwilnya. Yang tadi itu gimana? Yang Yang korwil Sumatera. Sumatera Sumatera itu kegiatan. kegiatan yang seperti yang penjenengan tanyakan tadi. Nggih. Kalau di sana itu membaur dengan dengan pemerintah setempat. Bisa kerjasama, Terus ada bisa kolaborasi ya. ada kolaborasi dengan pemerintah setempat. Terus ini mengadakan paguyuban, ya ada jadilan, ya ada kesenian-kesenian di sana. Di sana ya. Itu dia merangkum, terus itu kegiatan, terus dia mencari siapa yang mau ikut, yang mau ikut. Nah, itu kan salah satu kegiatan Iya. yang penjenengan maksud. Betul, iya. Itu Ada baru di regenerasi. Sinunuan. Sinunuan, Sumatera sana. Ya bukan berarti di sini anak mudanya tidak mau tahu. Oh, tidak mau. Bukan, Tapi cuman belum belum terpikir ke sana. belum. Tapi sebenarnya intensitas di YouTube saya kira itu sudah sesuatu yang luar biasa. Oh iya, sudah. Ketika saya nonton live streaming itu ya, Iya. ini komentarnya itu anak nom, cah nom Betul, ya. betul. Lihat streaming itu, cah Iya. nom yang muncul. Ini sudah sesuatu pendekatan yang real di depan mata Iya. saya. Nonton wayang, karena kan kalau dulu sebelum ada YouTube kan nonton wayang itu perjuangan. Wah, payah Mas kalau belum ada YouTube. Baik Pak De, kita lanjutkan Ya. ini. Oh, siap. Kira-kira menatap masa depan PWKS ya, kira-kira keinginan apa atau membuat apa atau bagaimana langkah ke depan yang akan dilakukan Pak De dan kawan-kawan di PWKS? Untuk sementara ini kan dengan surutnya Kiseno Nugroho ini kan juga anak-anak PWKS juga ada yang lemah. Di PWKS dalam artian. Oke. Nah, itu kita untuk sekarang ini baru membenahi di PWKS-nya sendiri. Internalnya. Internalnya terutama anggota. Jadi anggota kita perjelas dan kita apa ya? Termasuk di streaming apa di screening ya. Itu termasuk diberi masukan Diberi masukan. supaya ya kita tetap bersatu walaupun masyarakat sendiri sudah nggak ada itu untuk sementara ini itu. Ya. Terus kalau masalah ke depan kita itu sebetulnya sudah ditawari tanah di Mogiri Wow, luar biasa. 2 hektar Untuk gimana itu untuk ceritanya? sanggar PWKS. Mantap nih. Itu dari yang menawari itu dari DPR Provinsi Pak Amir Sarifuddin. Pak Amir Sarifuddin. Itu. Tapi yang saya
sementara ini belum kita belum kita respon karena Belum kita direspon. baru membenahi di Internal, internal ya. PWKS-nya supaya kita tetap guyub rukun, kita tetap Satu bersatu padu, ya. dan sebagainya. Waktu pertama kali Mas Seno meninggal itu grup PWKS Nusantara pada keluar. Ya karena merasa tadi ya Merasa itu tadi tegangannya dikira hilang. terus bubar. Ya, Dikiranya, Mas. padahal kalau secara hakikat Mm-mm. akan selamanya kan. Mm-mm. Ki Seno sendiri kan dengan berbagai selamanya. ide ceritanya, peninggalannya wayang Celimbing, Iya, betul. Iya. apa tadi paguyuban Margolaras itu kan tetap Tetap harus iya, tetap diuri-uri ada. kan. Iya. Kalau kita ya siap. Oh sempat ada kejadian begitu ya. Iya. Udah keluar. Saya jujur. Ya eman-eman ya. Iya. Sekarang Iya. sudah pulih lagi, Iya. sudah malah lebih banyak. Ya mungkin reaksi ketika kan Iya, ketika shock, itu shock gitu. dan wes pokoknya PBKS bubar gitu loh. Awam. Iya. PBKS yang awam. Nggih. Itu loh, Mas. Karena Yang tidak tahu akan ini. Iya. Akan yang tidak tahu akan legalitas kan mesti akan begitu. Nggih. Nah, tapi kan kita berpegang pada legalitas. Nggih. Kalau legalitas itu kan kita tidak serta-merta untuk bubar itu kan jangan Iya. dan tidak mungkin itu seandainya terjadi pun tetap kita usahakan, kita pertahankan gitu. Tetap ada warisan-warisan yang perlu dijaga dari Ki Seno Mm-mm. Nugroho ya. Mm-mm. Itu ya yang kita jaga, yang penting ya tali silaturahmi di antara PWKS, Margolaras dan keluarga itu Iya. tetap kita jaga. Itu keharmonisan berhubungan itu tetap kita tidak berubah walaupun Mas Seno sudah enggak ada. Tapi yang namanya manusia ya jelas Manusiawi, manusiawi itu dalam artian ya kalau kita ditanya batin itu tetap beda, Masing-masing personal tetap beda Mas. Nggih. Walaupun kita Iya. ya masih sedulur sama Iya. Margolaras, sama Sinden, sama Mas Seno, sama keluarganya, tapi ya tetap sudah beda. Iya. Dirasa itu sudah beda Mas. Feeling. Waktu dulu pasti ada Pak Seno. Nggih. Itu tidak bisa kita pungkiri, tetapi kita tetap jadi satu Mas. Itu. Kalau saya kan melihatnya kayak misalnya saya selain menyenangi wayangnya Ki Seno juga senang almarhum Ki Hati Sugito. Sampai sekarang saya juga sering dengarkan. Sama. Harusnya kan begitu ya. Sama. Ketika kita bicara Sama. nguri-urinya tadi loh. Cuma ini ada kendala satu untuk PWKS-nya. Itu kita itu mau mengangkat dalang siapa itu masih bingung. Ibaratnya pasca Ki Seno siapa ya? Gitu ya. Itu masih bingung. Oke. Kita masih selalu terus Melihat berkumpul terus. melihat mereka. Iya, dalang-dalang itu. Ya. Di Nun Sewu Mas, kita bukan Iya. menyombongkan diri. Iya. Penjangan dalang. Tak angkat. Dalam arti tak angkat dengan Ada fansnya ya. pentas, tak lihat semua PWKS, tak streaming. Yo mikirlah orang. Iya. Ada Mesti posisi. namanya jenengan langsung. Seandainya penjenengan dalang. Nggih. Nah ini masih bingung kita. Masih bingung. Biarlah waktu yang menjawab. Itu kita masih bingung. Tapi kalau bicara dalam sudut pandang PWKS, begitu banyaknya dalang ini tidak bermaksud memilih salah satu duanya ya, tetapi Tidak. kalau kemudian dalam perspektif PWKS siapa yang mungkin ruhnya masih ada Ki-Senonya gitu. Ada satu itu tapi belum bisa kita angkat ya. Ki Hening Sudarsono itu anak Hening. Wonosari itu. Ini Sudarsono Wonosari. Mau itu cara suluknya, cara apanya persis Mas Seno. Itu apa memang dulu pernah belajar kepada Ki-Seno atau bagaimana? Izin sama Pak Seno. Oh, nggak. Pak saya jiplak jenengan. Jiplak cara itu ya. Pokoknya aku koyo le mayang gitu gitu. caranya. Oh gitu. Dan Mas Seno malah Silakan, bangga. Silakan. Ini. Malah bangga, malah dipersilahkan itu. Ki Hening. Itu.
Nah, itu sementara kemarin itu ya kita ya sudah agak mengerucut ke Ki Hening itu. Iya. Nah, tapi terus kita kendala lagi ke ini tadi. Apa? COVID-19 ini. Jadi terus macet semuanya. Kita jalan di tempat tuh Mas kalau gini karo ini. Itu kita Ki Hening kemarin itu kita kerjasama sama DPR. Kan DPR kan masih ada program. Nggih, wonten aspirasi Entah dana entah aspirasi, entah dan sebagainya, mesti ada dana. Nah, itu kemarin itu yang kita angkat Ki Hening Sudarsono itu. Ki Hening Sudarsono itu ada trah dalang. Siapanya? Ki Hening Sudarsono. Ada dari yang juga dalang. Jaga dalang. Iya. Masalahnya gendingnya Pak Seno Mas. Cesplek ya. So, tutup ning Mas ini sudah matur juga. Yeah. Oh, semua dari jiplaannya Mas Seno semua. Dari Mas Seno semua dan itu sudah izin. Yeah. Dan diperbolehkan sama Mas Seno. Oh, persis majur panjenengan nek Nah, nonton YouTube ana PWKS golek ning ora ana. Persis manono ya ya model-model lumayan. Berarti aktivitas selama pandemi benar-benar off nggih, tidak ada misalnya komunikasi ke rumah Ki Seno zaman sebelum masih juga Komunikasi terhadap misalnya ada kegiatan apa kan selama pandemi masih ada tapping juga ya awal-awal itu. Awal-awal pandemi kan ada tapping wayang di rumah Ki Seno. Kita kesana. Latihan Kita kesana juga. Kesana juga. Ya mendukung lah Mas. Mendukung. Kan sempat Mendukung. Kan itu kan nun sewu. Itu juga Ki Seno juga itu. Nggih. Itu loh Mas. Jadi kita tetap mendukung. Tetap kita dukung. ada pertanyaan Mas atau ada yang mau diceritakan lagi? Siapapun dalangnya tetap kita tonton dan kita dukung. Kalau dalang-dalang yang sering bareng Ki Seno atau ke rumah Ki Seno atau belajar atau ketika pas pentas mungkin bareng-bareng ada nggak? Misalnya ketika pas Ki Seno pentas mungkin ada dalang menyertai gitu loh. Menyertai maksudnya datang juga atau kemudian ada yang bantu ngewangi biogo atau apa oh itu kalau kalau Mas Bambang Ki Bambang Wijenegoro itu datang tapi tidak ikut dia. Tapi kalau Ki Sigit Rembang itu malah sering ganti sering ngendang dan sebagainya itu kalau Ki Sigit. Karena apa? Karena semua dalang tidak akan pede ketika di Masen. Oke. Tidak akan pede Mas. Terlalu tinggi auranya. Terlalu bawahnya terenuan Masen itu. Mas Sigit apa kok bisa terbiasa kulino sama Seno hubungannya dan sebagainya itu karena Mas Sigit itu langsung maupun tidak langsung didikan Mas Seno. Itu cuma dia solo Mas Seno juga gaya mendalangnya ya. Nah, selain dua itu ada lagi tadi selain Ki Bambang Wijenegoro sama Ki Sigit putranya itu banyak Mas. Putranya Ki Seno itu ada juga ya? Ada yang di pewayangan ada di Gading itu Gading itu sudah mulai mendalang juga. Dan juga sudah mulai ada yang nanggap juga. Oh iya. Itu dalam arti Seliman loh. Iya, Seliman. Tapi Gading itu kalau disendirikan belum berani. Oke. Karena masih kecil dan sebagainya belum. Pengalamannya ya. Belum. Tapi lagunya wah sudah Mas Seno persis Mas. Carane mayang Bagel itu besok persis Mas Seno itu. Nek panjenengan sesuk mungkin iso ngalami kondangi Gading. Nek saya mungkin wis tuwa to. Aku pomo iso urip ya oleh delok wis ngene iki. Keingat-ingat yang sudah ya. Itu. Sesuk Gading itu kita ya persis Mas Seno Mas. Ingin menanyakan ini Pak D, ada kenangan personal nggak antara Pak D Slamet dengan Ki Seno yang sangat personal banget? Selain misalnya karena sakit dijenguk atau mungkin ada nggak yang lebih personal lagi relasi jenengan dengan Ki Seno Nugroho dulu? Kenang-kenangan membekas sampai sekarang. Membekas sampai sekarang itu Mas
Kemarin gitu kan kita sempat ya karena ada tokoh Sengkuni tadi ya. Nggih. Kita sempat renggang sama Mas Eno. Oh gitu. Iya, Terjadi tuh itu. terjadi. Iya iya iya. Karena izin Allah dan ridho Allah, kita sudah damai. Nggih. Sudah damai dengan Mas Eno. Belum lama. Jadi Mas Eno meninggal itu sudah saling memaafkan antara Mas Eno dan PWKS. Itu ya karena Sengkuni tadi, Mas. Karena Sengkuni. Kenapa itu Sengkuni? Ya itu. Ya udah nggak usah Makanya ditanyakan. maka saya bilang kok tokoh wayang yang paling tidak disenangi oleh PWK itu tokoh Sengkuni. Oh, pecah belah. Heeh. Pecah belah. Jadi gini loh Mas. Pokok iki nek padane Sengkuni ini ya. Padane PWKS ngene diomongke karo Mas Eno ngene. Oke. Gitu loh. Oke. Sehingga Mas Eno kan muruk. Lama berkurunnya waktu Mas Eno sadar sendiri dan tahu sendiri bahwa saya itu ditarungkan sama PWKS. Mas Eno nangis Mas dari ngapura sama saya. Ternyata aku digawe kaya ngene. Padahal PWKS ku sing anu aku katakan gitu. Itu. Oke, terakhir Pak D, kita minta nasihat anak-anak muda ini supaya lebih mencintai budaya tradisi kita, khususnya pewayangan. Ya Apa yang harus kami lakukan? pesan-pesan kita ya Mas, untuk anak-anak muda sekarang ya tolong dijaga betul kelestarian budaya kita. Dan budaya kita tidak cuma wayang, saya ulangi sekali lagi, budaya kita ada jadilan, ada ketoprak, ada wayang dan sebagainya. Itu kenalah dengan kesenian-kesenian atau budaya-budaya kita itu. Kalau kita seneng, kita kenal, nanti kita akhirnya akan secara lambat laun kita akan melestarikan sendiri dengan tidak terasa. Dengan tidak terasa itu yang saya maksud, contohnya kayak PWKS di mana-mana mendukung kesenian ini, di mana-mana mendukung ini, itu kan tidak terasa kita sudah melestarikan Mas. Itu terus yang satu lagi yo nun sewu oke lah, kita ke barat-baratan oke. Zamannya tapi tetap kita pegang teguh pada budaya dan ketimuran kita, karena nun sewu sekarang hampir punah kromo inggil sopan santun. Makanya nun sewu bagi anak muda tolong dijaga betul sopan santun, kromo inggil, terus kelestarian budaya-budaya kita yang ada di Indonesia ini. Kiranya begitu Mas yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak D Slamet atas waktunya dan inspirasinya, cerita sejarahnya. Teman-teman yang menyaksikan obrolan kali ini nanti di YouTube, kita banyak belajar dengan beliau bahwa kemudian ketulusan kita juga perlu kita latih sejak sekarang untuk mencintai budaya, tidak hanya wayang tentunya. Namun demikian kalau kita bicara PWKS, ada banyak hal yang menjadi istilahnya peninggalan Ki Seno Nugroho dan itu perlu kita lestarikan. Tadi sudah disebutkan Pak D Slamet banyak sekali. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kekurangan Pak D. Ya, yang terakhir kali apabila dalam saya menyampaikan terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan saya sangat berterima kasih dengan mas-mas, mbak-mbak yang sudah rela meluangkan waktu datang ke rumah saya untuk kita ngobrol. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.